jawaban-jawaban doa dan kekuatan di tengah-tengah badai. Kami bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh duduk, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan yang layak untuk menerima segalanya. To God be the glory, great things He has done. So loved the world that He gave us His Son, who in His life of redemption to win and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He. Bapak Ibu saja, praise the Lord. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people Sekali lagi bersama-sama singers. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done, and give Him the glory. Great things He has done. Kenapa kita berikan Dia kemuliaan? Yang pertama, bukan kita hadir bagi Tuhan, tapi Tuhan yang hadir bagi kita. Hadirin mohon berdiri karena Bapak Presiden akan memasuki ruangan. Saudara hadir bagi Presiden, ya. Hadirin dimohon berdiri karena pejabat gubernur atau gubernur akan memasuki ruangan upacara, ruangan sidang, ruangan rapat. Kita berdiri, tapi tahukah saudara, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat melimpah, sama wals juga, kan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jadi sebetulnya jauh sebelum saudara mengambil keputusan untuk menikmati persekutuan di pagi hari ini, Tuhan telah hadir bagi kita. Dan kalau Tuhan hadir bagi kita, segala persoalan kita selesai. Segala masalah kita Dia selesaikan. Segala penyakit kita Dia sembuhkan. Dan pagi hari ini saya percaya kebaikan Tuhan sementara mengejar kita. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih tim musik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia layak menerima segalanya. Dia layak menerima berkat Tuhan. Dia layak menerima pujian, kehormatan. You are worthy of it all.
berkata kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam. Semua bilang siang dan malam. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day. Oh, you are worthy of it all. Engkau layak menerima segalanya. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Engkau layak menerima segalanya. Kalau saudara senang dengan judul, maka hari ini saya berikan judul Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Minggu lalu saya berkata dan saya berkhotbah tentang Lukas pasal 5. Di situ ada 2 perahu dan kemungkinan pertama, kalau perahu pertama tidak mau menerima Yesus, masih ada perahu kedua. Tetapi berdasarkan fakta firman Tuhan, ketika Tuhan memilih saya dan saudara, dia tidak punya plan B, dia tidak punya pilihan lain, dia tetap akan serius dan mengejar saudara, kecuali saudara tidak mau, dia tidak akan menyerah dengan saudara. Berarti perahu yang satu itu bukan cadangan kalau perahu yang pertama tidak mau. Tetapi saya masuk kepada perjanjian dengan Abraham, Galati pasal 3 ayat 29, kita berhak atas janji-janji itu, yaitu olehmu perahu yang lain mendapat berkat. Olehmu orang-orang bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Artinya kedua perahu itu bukan berbicara kalau satu Tuhan tidak terima, Tuhan pakai perahu yang lain. Tetapi 2 perahu berbicara ketika Tuhan masuk ke salah satu perahu, maka perahu yang lain pun akan ikut diberkati. Ketika Tuhan bersama-sama dengan saudara, istrimu, suamimu, anak-anakmu, cucumu, cicitmu ikut diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13, disebutkan pengakuan Petrus. Injil Matius pasal 16 ayat 13 di bawah judul pengakuan Petrus. Saudara-saudara, setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi. Nah, saya cerita sedikit dulu tentang Kaisarea atau Caesarea. Kaisarea ini ada 2. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat pertama, lalu tibalah mereka di Kaisarea. Itu Kaisarea yang berbeda dengan yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 15. Saudara, Herodes Agung atau Herodes yang ingin membunuh Yesus ketika masih bayi, itu punya anak-anak. Dan sebelum dia mati, dia sudah bagi wilayah-wilayah. Dan salah satu anak Herodes namanya Herodes Antipas, itulah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena dia mengambil istri dari Filipus saudaranya menjadi istri keduanya. Dan Yohanes pernah menegur, tidak baik, tidak halal bagimu untuk mengambil istri saudaramu menjadi istrimu. Karena dia takut orang banyak, dia takut pengikut daripada Yohanes yang begitu banyak. Dia hanya memenjarakannya. Tapi saudara tahu, di hari ulang tahun ketika semua pejabat teras diundang, ketika semua orang penting ada di dalam pesta ulang tahun itu, anak daripada Herodias menurut Yosefus Flavius namanya Salome. Dia menari dengan memikat dan memukau hati daripada Herodes. Lalu Herodes berkata begini, minta apa saja, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Dia lari-lari kepada mamanya, mama, saya minta apa? Ini Herodes minta. Herodes bilang, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan. Lalu mamanya bilang, minta kepala Yohanes Pembaptis. Sedihlah hati Herodes, tapi karena dia sudah berjanji dan untuk jaga mukanya di hadapan para tamu,
kepala Yohanes Pembaptis dipersembahkan sebagai hadiah atas permintaan daripada Herodes. Nah, itu Herodes Antipas. Nah, Herodes Agung yang ingin membunuh Tuhan Yesus ini suka cari muka, suka cari dukungan ke Roma. Jadi waktu itu salah satu cara supaya dia bisa langgeng karena orang Yahudi tidak menyukai Herodes ini karena dia bukan orang Yahudi. Lalu orang-orang berkata begini, supaya kamu disukai, kamu harus menikah dengan orang Yahudi. Salah satu imam yang ada di Yerusalem dinikahi anak perempuannya. Tetapi mereka tetap menolak. Kamu bukan orang Yahudi. Lalu di daerah utara, saudara-saudara, itu airnya susah. Dia bangun aquadok. Saudara yang pernah pergi ke Israel, lalu pergi ke Kaisarea di pinggir laut Mediterranean, saudara bisa lihat ada sisa-sisa pembangunan Herodes, yaitu aqueduct yang mengalirkan air dari Gunung Karmel sampai ke kota, sehingga orang-orang tidak kesulitan air lagi. Nah, lalu saudara-saudara mereka berkata begini, tetap biar kamu bangun aqueduct, supply air bisa terjamin. Kamu bukan orang Yahudi. Lalu ada yang bisik-bisik begini, kamu tahu apa yang penting buat orang Yahudi? Bait suci. Lalu dia mulai bangun bait suci, bugar bait suci, bangun bait suci, dan 46 tahun hal itu dikerjakan sampai diresmikan tahun 66 sesudah Herodes mati, sudah ya, 4 tahun sebelum dia dimusnahkan oleh Jenderal Titus. Bayangkan saudara-saudara, ini bait suci yang sangat terkenal. Nah, itu Herodes Agung. Lalu anaknya juga yang Filipus ini sama ikut kelakuan papanya, ya. Zaman Herodes Agung itu kaisar di Roma namanya Augustus. Lalu ketika Herodes Filipus ini memerintah, maka yang namanya kaisar di Roma itu namanya Kaisar Tiberius. Dia ingin juga cari muka di sana dengan membangun sebuah kota di bawah kaki Gunung Hermon, di utaranya Danau Galilea. Kalau kita mau pergi naik ke Gunung Hermon, pasti lewat Kaisaria Filipi ini. Dan itu pemandangannya bagus, kota yang indah, dan dipersembahkan kepada kaisar. Makanya nama Caesarea atau Kaisaria, karena dipersembahkan kepada kaisar. Nah, untuk bedakan dari papanya ditambah namanya Kaisaria Filipi. Jadi kalau bilang Kaisaria Filipi itu ada di atas gunung. Kalau bilang Kaisaria saja itu ada di pinggir laut. Orang suka tambah Kaisaria Maritima. Artinya di pinggir laut, ya. Di pinggir laut Mediterania atau di pinggir laut tengah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit pesan. Untuk bedakan Kaisaria yang di gunung dan Kaisaria yang di laut, ada tambahan kata, namanya Filipus. Saya ingin cerita sedikit, di Ambon itu yang namanya John Paul, 1 RT bisa 10, saudara-saudara ya. Nah, untuk bedakan John yang satu dengan John yang lain, kadang-kadang tanda lahiria dipakai. John mana? John Tompel. Oh, dari 10 John, cuma dia yang ada tompelnya. Ya toh? John mana? John Poro, ini orang Ambon punya istilah, John Poro. Dari 10 John, dia pun Poro paling besar, saudara. Bahkan disebut John Poro, saudara-saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang namanya Petrus, yang namanya John, banyak di Papua. Tapi Petrus yang mana, John yang mana. Pokoknya Petrus yang paling sabar di Papua, itu dia. Oh, saya tahu, Abe Pura itu, saudara-saudara ya. Petrus yang paling suka tersenyum. Oh, saya tahu, Petrus 25 itu, saudara-saudara ya. Jadi saya berdoa ada tanda-tanda ilahi muncul di dalam saudara. Sehingga saudara bisa dibedakan Petrus yang satu dari Petrus yang lain. Boleh bisik pelan-pelan di sebelah, koso ada tanda kabelum. Saya percaya ada DNA kerajaan sorga di dalam kita yang membuat kita berbeda dari yang lain. Mereka membenci, kami memberkati. Itu DNA yang berbeda. Dan saya percaya itu ada di dalam saudara. Dengarkan kabar baik. Tuhan sementara berjuang dan dia tidak pernah menyerah. Sampai semua DNA ini muncul di dalam saudara sehingga semua orang akan memuliakan Tuhan. Tadi saya baru berjabat tangan dengan manusia dari sorga yang paling penuh sukacita. Saya berdoa itu ada pada saudara. Haleluya. Jadi ini Kaisaria Filipi. Dan di sana Tuhan bertanya begini. Menurut kata orang, jadi yang namanya litbang survei itu bukan baru sekarang. Dulu sudah.
Cuma persoalan yang survei sekarang ini kepentingannya udah banyak. Untuk kepentingan politik, menjatuhkan lawan, mengintimidasi orang. Tapi survei yang ada ini memang benar-benar lebih hebat dari Litbang Kompas, lebih hebat daripada indikator dan sebagainya, saudara-saudara ya. Ini survei, menurut kata orang, siapa aku ini? Lalu mereka menjawab, ada yang berkata engkau Yohanes Pembaptis, ada yang berkata engkau Elia, ada yang berkata engkau Yeremia atau nabi yang lain. Dan saya tidak membaca ada interupsi dari Tuhan Yesus ketika mereka memberikan laporan ini. Sebentar. Kampung mana yang bilang saya Yohanes Pembaptis? Yudas, tolong keluarkan uang makan, uang akomodasi, uang transportasi. Saya akan utus 2 murid untuk pergi ke kampung yang berkata saya Yohanes Pembaptis untuk memperbaiki tentang informasi itu bahwa saya lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Dia nggak tersinggung. Kita ini kadang-kadang kalau naik, haleluya, tapi direndahkan, gampang tersinggung, saudara-saudara ya. Saya berdoa hari ini saudara punya tersinggung akan tampia semua, karena saudara belajar di tempat ini. Karena nilaimu tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata sorga. Saudara tahu emas, taruh di comberan, apakah dia jadi perak? Tetap emas. Jatuh di got, tetap emas. Diinjak orang, tetap emas. Saya tidak, ini hanya ilustrasi saja saudara ya. Saudara, ini uang 100.000. Mulus 100.000. Jadi 50.000 kalau begini. Tetap 100.000. Lalu diinjak-injak ini. Saudara pergi beli bensin masih bisa dapat 10 liter kalau Pertalite? Masih. Minta maaf Pak, karena ini sudah bekas diinjak jadi cuma bisa isi 5 liter Pak ya. Tidak bisa. Tetap dia punya nilainya sama. Walaupun keadaannya tidak seperti yang diharapkan orang. Tapi nilainya tetap sama. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah ditempel selotip gara-gara sudah sobek sedikit, karena biasa kalau kita terima angpao kan saking sukacita robek cepat-cepat saudara ya. Bukan cuma amplop yang terobek, uang juga ikut terobek. Aduh, saking semangat saya, ambil selotip, tempel, masih bisa berlaku. Nggak ada pom bensin bilang begini, atau warung bilang ini minta maaf, ini sudah bekas selotip jadi nilainya tinggal 50%. Tidak ada, tetap sama nilainya. Begitulah nilai kita di hadapan Tuhan. Ya, 2 minggu lalu saya berkhotbah masuk dalam frekuensinya Tuhan. Di dunia ini ada banyak frekuensi, dan 1 Korintus 4 ayat yang ketiga, minimal ada 4 frekuensi yang menilai kita. Yang pertama, manusia. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh manusia atau oleh suatu pengadilan manusia, satu kampung, satu kota, satu gereja. Dong setahu dia, malahan diriku sendiri. Kadang-kadang kita juga bisa menilai diri kita sendiri. Tetapi ayat selanjutnya, ia yang menghakimi. Itulah, bukan karena itulah aku dibenarkan, bukan karena 3 frekuensi tadi. Orang bicara tidak membenarkan kita, saya menilai juga tidak membenarkan kita. Kemudian banyak orang yang menilai, semua sudah tahu, tidak juga akan membenarkan kita. Tapi dia frekuensi yang paling benar. Bapak Ibu, tetap dalam frekuensinya Tuhan. Setel saudara punya iman, setel saudara punya radio rohani, tetap dalam frekuensinya Tuhan. Sehingga apa kata orang tidak akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Karena orang-orang ini, apalagi orang pengaruh, itu kadang-kadang bikin kita terpeleset. Saya tersangka dia, hamba Tuhan berdoa orang sakit sembuh, tapi masa dia bicara begitu sama saya? Stop dengkopu frekuensi yang salah itu. Kasih naik di frekuensinya Tuhan. Setuju, katakan amin. Kenapa yang marah Bartimeus waktu Bartimeus berseru, anak Daud kasihanilah aku? Stop. Kenapa? Sebagai seorang pengemis, setiap teriakannya identik dengan minta bantuan atau minta uang. Saudara kalau pergi ke kota besar, ke Jakarta, saudara akan ketemu di lampu merah banyak manusia perak. Dong sucet, dong rambu sampai kaki, deng cet perak itu. Saudara-saudara lalu di lampu merah mulai anak-anak muda, anak-anak remaja, tidak pandang laki perempuan. Semua sekarang terjun bebas di manusia perak itu saudara-saudara ya. Kenapa? Mereka bilang kerja susah, ini yang paling mudah untuk kita cari uang. Saya ketemu anak muda, saudara-saudara ya. Saya bilang, Tuhan mengasihimu, masih banyak tempat yang Tuhan siapkan buat engkau. Ya, di dalam Yosua pasalnya yang ke-13, enter and possess ya. Bukan enter and fight. Enter and possess, masuk dan duduki. Artinya Tuhan sudah fight, Tuhan sudah berperang, kita tinggal duduki. Dan amat banyak
tempat yang belum diduduki. Jadi setiap saudara ini masih ada rencana Tuhan buat kita. Jangan bilang ini, kok ini nih bikin susah sejak kau lahir nih, papa dan mama jadi susah gara-gara kau lahir. Tidak, ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang luar biasa karena kehidupan itu datang daripada Tuhan. Ia membentuk aku dalam kandungan ibuku, Ia menuntun aku kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi ada rencana Tuhan. Nah, kita lihat di sana mereka berkata Tuhan sebagai Yohanes Pembaptis. Sementara Tuhan bisa kasih ingat mereka. Coba lihat apa yang Yohanes tulis dalam Yohanes 1 ayat 28, 29, 30. Membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Orang besar yang penuh dengan Roh Kudus dari kandungan mama. Waktu Maria memberi shalom, anak dalam kandungan melonjak kegirangan dan penuh dengan Roh Kudus. Waktu mau memberi nama, semua orang takjub dan heran. Dan mereka berkata mau jadi apa orang ini? Karena dari beri nama saja sudah luar biasa. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, tapi dia sendiri berkata membuka tali kasutnya saja, aku tidak layak. Lalu Tuhan disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Bisa tersinggung, tapi dia tidak tersinggung. Seorang pengkhotbah berkata begini, waktu Tuhan di atas kayu salib, dan dia diledekin oleh penjahat di sebelahnya. Kalau kamu anak Allah, ayo selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Untung Tuhan tidak tersinggung, saudara-saudara ya. Kalau Tuhan tersinggung, dia turun dari salib, ketong semua yang naik di salib, saudara-saudara ya. Karena itu tempat kita. Untung dia tidak tersinggung, tapi dia tetap, kalau dia jawab orang-orang itu punya perkataan, maka bukan cuma 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib akan jadi 8, akan jadi 9. Gara-gara dia bicara dengan perempuan itu, dengan orang-orang itu, saudara-saudara ya. Nah, tapi kita bersyukur Tuhan tidak tersinggung. Seorang pengkhotbah juga berkata ketika di Taman Getsemani, orang-orang datang, kami ingin mencari Yesus dari Nazaret itu. Ini aku, semua jatuh terpelanting, ya semua jatuh. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan berkata begini, Tuhan cuma ngomong 2 kata saja dong semua jatuh. Kalau Tuhan ngomong 1 kalimat, don tampias di neraka, apa saudara-saudara ya. Ini 2 kata saja, jatuh saudara-saudara ya. Apalagi kalau dia ngomong 1 kalimat, pasti semua mungkin tampias sampai di neraka. Saudara, di dalam kebenaran ini kita lihat bahwa dia disamakan dengan Yohanes Pembaptis, dia tidak tersinggung. Satu ketika saya didatangi anak sekolah minggu, lalu dia bilang begini, Nobel. Saya bilang kurang ajar nih anak ini nih. Dia tahu saya nih gembala. Dia orang semua panggil Pak, ada anak kecil panggil Opa, ada yang panggil Om. Kenapa dia cuma panggil Nobel? Kurang ajar. Saya ingat Yesus diturunkan seperti Yohanes Pembaptis pun dia tidak tersinggung. Dia bilang kurang ajar tuh kampung itu yang bilang saya Yohanes Pembaptis ya. Hampir saya mau panggil dia, iya kakak. Ya, hampir saya mau panggil kakak dia, saudara-saudara ya. Nah, ternyata Alkitab menulis untuk kita naik itu mudah. Tapi ketika kita direndahkan, banyak orang tidak sanggup menerimanya. Tetapi kabar baik hari ini, di dalam Kristus, saudara bisa menerima semuanya dengan ucapan syukur. Karena itu bukan nilai saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Perkataan itu tidak membenarkan kita. Yang kedua, ada yang bilang engkau Elia. Elia itu kalau saya terakirim burung untuk pelihara dia, dia pasti sudah mati di sungai Kerit. Elia ini orang yang berkata dalam 1 Raja-Raja 17, dengarkanlah perkataanku demi Allah yang hidup yang kulayani. Kalau aku berkata tidak turun hujan, hujan tidak turun. Sampai ku katakan, sesudah berkata hujan tidak turun, datanglah firman Tuhan, pergilah ke sungai Kerit. Di sana aku sudah menyiapkan burung gagak untuk memelihara engkau pagi dan petang. Zaman itu belum ada McD, belum ada Dunkin Donut, belum ada restoran-restoran fast food. Tapi hari itu Elia sudah makan burger, saudara ya, roti dan daging, pagi dan petang. Hanya 2 kali menu asupan buat Elia, karena disesuaikan dengan aktivitas. Cuma duduk-duduk 2 kali saja. Kalau kerja banyak 5 kali boleh, saudara-saudara ya. Tapi kalau cuma duduk-duduk 5 kali, kolesterol naik, asam urat naik, tampias, saudara-saudara ya. Jadi jangan bilang Tuhan panggil, dia datang sebelum Tuhan panggil. Kalau dia makan sampai lalu mati, jangan bilang Tuhan panggil. Dia datang sebelum Tuhan panggil. Jadi tidak semua orang mati dipanggil Tuhan, tapi ada yang datang sebelum Tuhan panggil. Sampai Tuhan di sorga juga kaget, saya belum panggil kok sudah datang, saudara-saudara ya. Nah, jangan bikin kaget Tuhan di sorga.
Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Jadi Tuhan ternyata tahu juga dia sesuaikan asupan dengan aktivitas. Karena si Elia ini cuma banyak-banyak duduk di Sungai Kerit, jadi sudah pagi dan petang. Saya percaya kalau Elia seperti saya dari Maluku, seperti istri saya dari Manado, mungkin kita akan protes. Tuhan, kami di Manado 5 kali Tuhan. Masa ini courting sampai begitu banyak, di atas 50% ini, cuma 2 kali. Ya, jam 7 pagi sarapan ya. Pak minum kopi, cucur di Manado. Minum kopi, cucur di Manado itu besar kayak baki, bisa lempar anjing mati, sudah besar sekali. Besar sekali ya. Lalu ada orang Manado berbangga dengan mereka punya bapau atau biapong. Sudah pernah dengar biapong? Yang terkenal itu dari Kawangkoan. Itu orang Kawangkoan punya biapong mulai terkenal, orang ton saya bilang begini, terlaku kamu punya. Kenapa? Tong punya lebih besar daripada kawan. Buktinya, tong su gigit 3 hari belum dapat depo unti. Sudah berarti bayangkan itu biapong besar kayak apa, su gigit 3 hari belum dapat untinya, saudara-saudara ya. Waduh. Tidak, saya tidak mendorong saudara untuk masuk dalam perlombaan ini, siapa lebih hebat, siapa lebih berbaik, tidak saudara-saudara ya. Tapi kita tetap akan maju, Tuhan yang terhebat dalam hidup kita. Pagi dan petang burung gagak ini memberi makan. Satu waktu Sungai Kerit menjadi kering. Lalu datanglah firman Tuhan. Dengarkan, kau punya rekening bisa kering. Kau punya persediaan bisa kering. Tapi jangan kehilangan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan datang, dari tidak ada bisa menjadi ada. Kau boleh kehilangan semuanya. Kau boleh kehilangan apa yang kau harapkan. Tapi jangan kehilangan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah ke Sarfat di daerah Sidon. Sekarang ini daerah Libanon, ya. Kemarin kita sudah dengar ada Tirus Libanon, itu daerah-daerah di mana suku Aser punya bagian. Ya, aku pergilah ke Sidon, di daerah Tirus di Sidon. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Saya kalau jadi Elia, saya akan minta clue dulu, minta tanda dulu. Minta sedikit klarifikasi Tuhan. Janda miskin atau janda kaya? Karena janda itu tidak ada di agenda untuk memelihara hamba Tuhan. Yang ada, hamba Tuhan mesti bikin program diakonia buat janda-janda. Waktu kami rapat di Jakarta, ada seorang bapak, pemimpin rapat, boleh tanya, kenapa cuma janda-janda yang kita urus? Kok duda-duda tidak ada, saudara-saudara ya. Yang pimpin rapat dia sedikit bingung. Lalu dia bilang, back to the Bible. Alkitab tidak tulis duda-duda, cuma janda-janda saja. Jadi paling aman kalau suruh Alkitab yang jawab, saudara-saudara ya. Jadi Alkitab cuma bilang janda. Itu pun ada kriteria ya. Janda yang sudah tidak menikah lagi, tapi kalau janda yang kawin-kawin lagi, itu singkirkan. Ada kriteria. Nanti kita, bukan hari ini kita bicara, saudara-saudara ya.